Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Roima, NIM J1B022018 dengan Prodi Teknik Pertanian kelas TEP 1. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas riset operasi dengan dua metode, yaitu yang pertama metode grafik dan yang kedua metode simplex. Penjelasan pertama, kita akan menggunakan metode grafik. Pada metode grafik, yang pertama kita misalkan tahu dengan X1 dan susu kedelai X2. Soalnya UD Kekale Jaya Super memiliki sebuah unit usaha pengolah kedelai yang memproduksi dua jenis produk, yaitu tahu dan susu kedelai. Untuk memproduksi kedua jenis produk tersebut diperlukan bahan baku utama berupa kedelai dan gula pasir. Pertama, kedelai dan gula pasir. Jumlah kedelai yang dapat disediakan adalah 60 kg per hari. 60 kg per hari. Ini kapasitasnya ya. Kapasitas. Dan gula pasirnya 30 gram per hari. 30 gram per hari. Jadi waktu kerja yang diperlukan adalah waktu kerjanya 40 jam per hari. Selanjutnya, untuk membuat satu panci tahu membutuhkan bahan kedelainya 2 kg. 2 kg. Ini X1 tahu, X2 nya susu kedelai. Ininya 2 kilo. Terus, dan untuk membuat satu panci susu kedelai membutuhkan 3 kg kedelai dan 2 kg gula pasir untuk susu kedelai. Dan untuk setiap penjualan satu panci tahu menghasilkan 40.000. Keuntungan satu panci tahu dalam 40.000. Dan untuk keuntungan satu panci susu kedelai adalah 30.000. Sekarang kita akan menentukan fungsi tujuannya. Fungsi tujuannya itu adalah Z max sama dengan 40.000 X1 plus 30.000 X2. Selanjutnya, untuk yang kedua kita akan menentukan fungsi kendala atau batasan. Fungsi kendala atau batasan. Yang pertama ada fungsi kendalanya 2X1 plus 3X2 kurang dari sama dengan 60. Ini adalah kedelai yang dibutuhkan. Yang kedua, untuk gulanya, dikarenakan di tahu tidak menggunakan gula, jadi gulanya terpakai untuk susu kedelai aja. Jadi X2 2X2 kurang dari sama dengan 30 kilo. Terus untuk waktu kerjanya, yang ketiga fungsi kendalanya 2X1 plus X2 kurang dari sama dengan 40. Selanjutnya kita akan menguji titik dari persamaan ketiga persamaan ini. Dari persamaan pertama dulu, semisalnya X1 sama dengan 0. Jadi kita masukin ke persamaannya langsung, 2 dikali 0
plus 3x2 sama dengan 6. Jadi 3x2 sama dengan 60. X2 nya sama dengan 60 dibagi 3. X2 sama dengan 20. Jadi X2 nya itu didapat 20. Nah tadi kan X2 nya udah ketemu 20. Jadi kita akan mencari X1 nya ini berapa. Kita misalkan dulu X2 nya sama dengan 0. Masukin persamaan 2x1 plus 3 kali 0 sama dengan 60. 2x1 sama dengan 60. X1 sama dengan 60 dibagi 2. X1 nya sama dengan 30. Jadi X1 nya tuh ketemu X1 sama dengan 30 dan X2 nya itu sama dengan 20. Nah untuk pengujian yang kedua, di pengujian yang kedua ini dikarenakan X1 nya nggak ada, jadi kita X1 nya 0. Nah ini jadinya X2 nya itu X2 sama dengan 30, X2 sama dengan 30 dibagi 2, X2 sama dengan 15. Di persamaan yang kedua kita mendapat X1 nya sama dengan 0 dan X2 nya sama dengan 15. Lanjut untuk persamaan yang ketiga, permisalnya lagi kita pakai X1 sama dengan 0. 2 kali 0 ditambah X2 sama dengan 40. Jadi X2 nya sama dengan 40. Terus untuk permisalan X2 nya sama dengan 0, 2x1 sama dengan 40, X1 sama dengan 40 dibagi 2, X1 nya 20. Nah untuk persamaan yang ketiga kita dapat X1 nya 20 dan X2 nya 40. Selanjutnya kita akan membuat grafik. Ini untuk X2 nya. Selanjutnya 10, 20, 30. Ini untuk X1. Nah di uji titik yang ini kan yang pertama, di persamaan pertama tadi kita dapatnya 30 sama 20. Jadi X1 nya itu 30 dan X2 nya itu 20. Kita tarik garis dari ini ke sini. Yang kedua itu kan 0,5. Jadi di sini 0,15. Di sini 0, misalnya nanti di sini 15. Jadi ini garisnya lurus ya. Terus yang ketiga ada 20 sama 40. X1 nya 20, X2 nya 40. Jadi kita tarik garis dari sini ke sini. Nah, ketemu titik potong di sini. Jadi, untuk menentukan titik potongnya kita akan menggunakan eliminasi dan substitusi. Untuk menentukan eliminasinya kita akan menggunakan dua persamaan. Persamaan yang satu sama persamaan yang 3. Kita hapus dulu ya ini. Kita pakai persamaan yang pertama 2x1 plus 3x2 sama dengan 60. Dan yang kedua 2x1 plus x2 sama dengan 40. Dieliminasi. Dikarenakan ini sama jadi dicoret. 3x2 dikurang x2 sama dengan 2x2 sama dengan 60 dikurang 40 sama dengan 20. X2 sama dengan 20 dibagi 2. Jadi x2 nya itu dapatnya 10. Yang kedua
kita akan menggunakan substitusi. Kita akan memakai persamaan yang ketiga, 2x1 plus x2 sama dengan 40. Dikarenakan x2 nya udah ketemu, kita masukin langsung ke persamaannya. 2x1 plus 10 sama dengan 40. 2x1 sama dengan 40. Ini pindah ruas jadi kurang. Dikurang 10. 2x1 sama dengan 30. 2x1 sama dengan 30 dibagi 2. Jadi x1 nya itu sama dengan 15. Nah, tadi kita udah uji titik sama sudah menentukan titik potong. Jadi titik potongnya itu tadi kita ketemu x1 nya 15 sama x2 nya 10. Yang kedua adalah metode simplex. Jadi fungsi tujuannya itu tujuan Z sama dengan 40 x1 plus 30 x2. Untuk yang pertama, kita akan mengubah fungsi tujuan dan batas-batasannya. Fungsi tujuan sama dengan Z kurang 40 x1 dikurang 30 x2 sama dengan 0. Dan untuk yang kedua, fungsi batasannya. Fungsi batasan. Di fungsi batasannya itu kita akan mengubahnya menjadi kesamaan dan dislike. Yang pertama, 2x1 plus 3x2 plus x3 plus 0x4 plus 0x5 kurang dari sama dengan 60. Untuk yang kedua, 0x1 plus 2x2 plus 0x3 plus x4 plus 0x5 kurang dari sama dengan 30. Yang ketiga adalah 2x1 plus x2 plus 0x3 plus 0x4 plus x5 kurang dari sama dengan 40. Nah, ini baru langkah pertama. Langkah keduanya itu menyusun persamaan X di dalam tabel. Kita buat tabelnya dulu. Nah, ini tabelnya. Di tabel ini kita akan masukkan kesamaan yang udah kita ubah tadi. Di sini 1 min 40 min 30 0 0 0 0. Terus yang keduanya 0 2 3 1 0 0 60. Terus yang ketiganya ada 0 0 2 60 0 1 0 30. Yang keempatnya ada 0 2 1 0 0 1 40. Nah, ini dia yang udah kita ubah ke tabel. Untuk kolom kuncinya ada di sini. Karena ini adalah min 40, ini adalah nilai negatif terbesar. Jadi di barisnya itu di sini. Ini baris kuncinya. Dan 2 ini adalah elemen kuncinya. Nah, di tabel yang tadi itu kita akan menentukan indeks. Indeks itu cara nyarinya itu nilai kanan dibagi kolom kunci baris, kolom kunci yang sebaris. Jadi indeks sama dengan
nilai kanan dibagi kolom kunci yang sebaris. Kayak yang tadi kan kolom kuncinya ada di X1 dan baris kuncinya ada di X5. Nah, jadi 0 dibagi min 40 sama dengan 0. Terus ada 60 dibagi 2 sama dengan 30. Ada 30 dibagi 0 sama dengan tak terhingga. Terus ada 40 dibagi 2 sama dengan 20. Ini indeksnya yang tabel pertama. Nah, di langkah ketiga itu mencari elemen kunci. Elemen kuncinya tadi kan yang 2. Terus ada nilai negatif tertinggi atau nilai negatif yang terbesar ada min 40 dan kolom kuncinya itu di X1. Untuk langkah keempat, kita akan memilih baris kunci dengan melihat indeks terkecilnya. Tadi indeks terkecilnya itu 0. Jadi kita pakai yang indeks terkecil yang 0. Itu tadi yang langkah keempat. Lanjut yang kelima itu elemen kunci. Elemen kuncinya kan tadi 2. Nah, gimana kita bisa menentukan elemen kunci? Yaitu perpotongan antara baris dan kolom kunci. Langkah yang keempat itu kita cari nilai baru baris kunci dengan cara nilai lama dibagi elemen kunci. Jadi nilai lamanya itu 2, 1, 0, 0, 1, 40. Ini yang baris kunci. Terus dibagi elemen kunci, yaitu 2 dibagi 2, ini dibagi 2, dibagi 2, dibagi 2 sama dengan 2 dibagi 2, 1, ini 1/2, ada 0, 0, 1/2 dan 20. Nah, ini tuh ini nilai baru, nilai baris baru. Nah, selanjutnya ini adalah tabel yang udah ditentuin tadi, yang udah kita dapat nilai barunya. Ini tabelnya. Selanjutnya itu kita akan merubah nilainya lagi, merubah nilai-nilai yang ada di sini kecuali nilai yang dapat baru tadi tidak diubah gitu. Nah, kita bakal masukin baris yang pertama tadi, min 40, min 30, 0, 0, 0, 0. Di nilai yang baru tadi kita akan kali sama kolom kuncinya, yaitu min 40 dikali 1/2, 0, 0 setengah, dan 20. Nah, setelah dikali ini baru dikurang dengan nilai lamanya. Baru hasilnya 0, min 10, 0, 0, 20, dan 800. Terus baris kedua. Baris kedua sama, kita masukin nilai yang lama dikali nilai yang lama baru dikurang dengan hasil pengalian yang ini. 2, 3, 1, 0, 0, 60 dikali nilai barunya dikali 2, 1/2, 0, 0 setengah, 20 sama dengan 0, 2, 1, 0, min 1, 20. Ini yang baris kedua. Yang baris ketiganya, baris ketiga sama dengan 0, 2, 0, 1, 0, 30. Untuk nilai barunya dikali 0, 1/2, 0, 0, 1/2, 20 setengah dikurang, jadinya hasilnya 0, 2, 0, 1, 0, 30. Nah, ini tabelnya.
yang hasil yang tadi di nilai baru itu kita masukin di bawah yang di X1-nya yang udah diganti. Terus lanjut untuk langkah selanjutnya itu merubah nilai selain pada baris kunci. Jadi yang ini sama yang ini bakal kita rubah kecuali yang di bawah ini. Gimana cara ngerubahnya? Yaitu nilai lama dikurang koefisien kolom kunci dikali nilai baru. Selanjutnya kita mencari kayak sebelumnya tadi, kan kita udah menentukan tadi nilai negatif terbesarnya itu -10, kolom kuncinya di X2. Nah, yang selanjutnya itu memilih baris kunci dengan melihat indeks terkecil, sudah dilakukan tadi. Terus elemen kuncinya dapat 2. Mencari NB baru lagi, kita mencari nilai baru baris kunci sama dengan nilai lama dibagi elemen kuncinya. Jadi yang tadi itu 0 dibagi 2, 2 dibagi 2, 1 dibagi 2, 0 dibagi 2, min 1 dibagi 2, dan 20 dibagi 2. Hasilnya itu 0, 1, setengah, 0, min setengah, 10. Nah, ini adalah nilai barunya. Setelah itu kita akan membuat tabel lagi. Nah, kita akan merubahnya lagi. Dari baris pertama ada 0, min 10, 0, 0, 20, dan 800. Terus nilai baru yang tadi tuh kita bakal kali 10. Nah, 0, 1, setengah, 0, min setengah, 10. Hasilnya 0, 0, 5, 0, 15, 900. Nah, ini dia hasilnya yang untuk nilai baru yang bakal dimasukin ke tabel lagi nanti. Terus di baris ketiga ada 0, 2, 0, 1, 0, 30. Baris barunya bakal dikali 2. 0, 1, setengah, 0, min setengah, 10. Hasilnya ada 0, 0, min 1, 1, 1, 10. Nah, ini juga bakal dimasukin ke tabel. Terus yang ke baris keempat ada 1, setengah, 0, 0, setengah, 20. Untuk baris barunya itu dikali setengah. 0, 1, setengah, 0, min setengah, 10. Hasilnya 1, 0, min 1/4, 0, 3/4, dan 15. Habis ini kita akan masukin lagi ke tabel terakhirnya. Nah, ini adalah tabel terakhir kita. Dikarenakan di Z ini tidak ada lagi minnya, jadi cuma sampai sini aja tabelnya. Untuk tabel simpleknya, untuk penyelesaian tabel simpleknya cuma sampai sini aja. Baik, terima kasih telah menonton video saya. Mungkin di dalam video ini banyak sekali kurangnya, saya mohon maaf karena manusia tidak luput dari kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.